Bab 833. Perhatian. Menghadapi ketidakpuasan tetua keluarga Liu, Roni Liao hanya bisa tersenyum canggung. Sungguh sangat maaf. Ketua sekte baru kami bukannya sengaja tidak datang, melainkan karena beberapa waktu ini dia berada dalam masa penting mengalami terobosan. Sudah mengasingkan diri sangat lama. Sejujurnya tidak bisa keluar. Hati Roni Liao juga merasa sangat getir. Ketua sekte baru itu adalah seorang yang tidak bertanggung jawab. Sejak perpisahan terakhir, belum ada berita apapun sampai sekarang. Bahkan Roni Liao tidak tahu sebenarnya apa rupa di balik topeng itu. Hanya tahu saat berpisah dulu, dia pernah memberinya sebuah nama asli, Louis Lu. Selain itu, informasi lainnya semuanya palsu. Tapi hal semacam ini termasuk urusan internal sekte. Tidak enak dikatakan pada orang luar. Kalau tidak, jika orang luar tahu, mereka bahkan tidak tahu seperti apa rupa dan identitas ketua sekte mereka sendiri. Takutnya akan menjadi bahan tertawaan Kunlun. Jadi Roni Liao hanya bisa menjawab Louis Lu sedang mengasingkan diri dan berlatih. Tidak dapat meluangkan waktu menghadiri pesta pernikahan ini. Tetua keluarga Liu tetap mempermasalahkan. Mendengus dingin berkata, sungguh tidak pengertian. Tunggu setelah pengasingan diri ketua sekte kalian berakhir. Lebih baik datang sendiri ke keluarga Liu, kami meminta maaf. Ucapan ini dikatakan dengan sangat dominan. Air muka Roni Liao seketika menjadi keruh. Orang-orang di sekitar melihat suasana tidak beres, bergegas mencairkan suasana, baru mengalihkan topik ini. Sebagai pemeran utama pesta pernikahan ini, Rika Mo tentu saja muncul dengan dandanan cantik, ditambah penampilan dan posturnya yang sudah mengesankan. Seharusnya menjadi pusat perhatian. Tapi dengan cepat semua orang menyadari ada seorang gadis yang mirip dengan Rika Mo. Tak tahan membangkitkan rasa penasaran semua orang. Setelah berdiskusi mereka baru tahu, dia adalah putri kecil Elalu yang telah lama hilang. Beberapa waktu yang lalu baru kembali ke keluarga Mo. Dibandingkan dengan Rika Mo, paras gadis ini jelas lebih cantik. Saat tatapan semua orang terarah kemari, Cela Wang sedikit mengernyit. Dia tidak ingin mencuri pusat perhatian dari Rika Mo. Juga tidak ingin menjadi pusat diskusi orang-orang. Jadi merasa sangat tidak nyaman. Tapi di sini ada begitu banyak orang. Mereka juga sosok dengan tingkatan bos besar. Dia tidak mungkin menutup mulut semua orang, bukan? Jadi hanya bisa berpura-pura tidak mendengar apapun. Sali Liu melihat Cela Wang merasa tidak nyaman. Berpura-pura narsis berkata, tidak ada pilihan lain. Wanita cantik memiliki kerisauan wanita cantik. Karena sudah mengenakan mahkota ini, maka harus menanggung beban mahkota ini. Lebih tepatnya adalah ucapannya ini tidak termasuk narsis. Karena di meja ini memang semuanya adalah wanita cantik. Tidak peduli Cela Wang, atau Hai Liye, atau Sali Liu sendiri. Mereka semua adalah wanita cantik top. Bila menggunakan ucapan Fugi Liu, mereka semua sangat elok. Hai Liye mendengus pelan, asal tidak menimbulkan masalah saja. Dia sudah merasakan ada tidak sedikit tatapan membara menatap kemari. Sali Liu berkata, seharusnya tidak akan. Kita adalah sahabat baik Cela Wang. Cela Wang adalah orang keluarga Mo. Sedangkan sekarang keluarga Mo akan menjadi besan dengan keluarga Liu. Ada hubungan ini. Seharusnya tidak akan ada masalah yang mencari kita. Meskipun tidak terlalu memahami sekte rahasia. Tapi melihat dari pesta sebesar ini, status keluarga Liu di Kunlun luar biasa. Jika ada orang ingin menyentuh mereka, bagaimanapun juga akan berhati-hati dengan keluarga Liu. Naif.
Hailey Ye tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia barusan merasakan tatapan-tatapan panas itu kebanyakan berasal dari keluarga Liu. Jadi keluarga Liu barulah yang harus paling diwaspadai. Cela Wang menghela nafas berkata, alangkah baiknya jika Louis ada di sini. Asal Louis Lu duduk di samping mereka. Mereka akan merasakan semacam rasa aman. Ada apa? Istri kakak keempat. Apa kamu begitu merindukanku? Cela Wang baru selesai bicara. Sebuah suara yang membawa rasa menggoda tiba-tiba terdengar dari samping. Mengejutkan beberapa para wanita cantik itu. Bersambung. Bab 834. Mereka hanya kakak adik. Suara ini sangat familiar. Selain Louis Lu si bajingan cilik itu. Kira-kira tidak ada orang yang berani bicara menggodanya dengan begitu terus terang. Bagaimanapun orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang memiliki status. Walaupun menginginkan tubuh gadis-gadis ini, juga tidak mungkin bersikap terlalu mencolok di depan umum. Kalau tidak akan kehilangan statusnya. Louis Lu tidak memiliki kekhawatiran seperti ini. Juga tidak peduli pandangan orang-orang di sekitar. Yang ikut hadir bersama dengan Louis Lu. Masih ada Karin Chu. Sebelum mereka memasuki Kunlun, mereka sudah menyimpan sepeda ontel. Beralih ke pedang terbang Louis Lu. Membawa Karin Chu ke Akademi Awan Putih. Louis Lu ingat dulu Fugi Liu pernah berkata sepeda ontel ini adalah senjata Tao yang dikorbankan oleh kakek Fugi Liu. Selanjutnya dicuri oleh Sekte Perompak Langit. Jika Louis Lu melanjutkan mengendarai kendaraan senjata Tao ini, sejujurnya terlalu arogan. Pasti menimbulkan masalah. Dengan kemampuan Louis Lu, dia tidak takut masalah. Tapi tidak perlu mencari masalah. Louis Meong. Melihat kemunculan Louis Lu, Cela Wang bangkit dengan semangat. Menyerbu ke arah Louis Lu. Pada saat bersamaan, Guerra Wang juga berteriak kegirangan. Berubah menjadi bayangan hitam dan melompat ke arah Louis Lu. Selama Guerra Wang mengikuti Sali Liu beberapa waktu ini, dia merasa sangat sedih. Karena sejujurnya Sali Liu terlalu pelit padanya. Terus menggunakan botol darah itu untuk memancingnya. Tetapi setiap kali hanya memberikannya sedikit. Kenapa menggunakan sedikit untuk menggambarkannya dan bukan dengan tetesan? Karena Sali Liu sungguh menggunakan rumput abadi mengambil sedikit dari mulut botol. Lalu mengusapkan ke mulut Guerra Wang. Kira-kira sebotol kecil darah ini cukup untuk digunakannya selama beberapa tahun. Guerra Wang tentu saja tidak senang. Berusaha keras menyenangkannya. Digantikan dengan sesedikit ini. Apa menganggapnya sebagai anjing penjilat? Louis Lu lebih murah hati. Karenanya saat bertemu Louis Lu, Guerra Wang tampak lebih bersemangat dari Cela Wang. Meminta peluk. Siapa yang menyangka Louis Lu langsung menendangnya, pergi. 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 Manusia dan kucing berbeda. Kita tidak cocok. Sebaliknya merentangkan tangan memeluk Cela Wang. Meong. Guerra Wang dengan marah memamerkan taringnya pada Louis Lu. Seakan sedang mengutuk Louis Lu yang tidak tahu berterima kasih. Louis Lu malas menghiraukannya. Cela, kamu seorang gadis yang belum menikah berpelukan dengan seorang pria. Perilaku macam apa ini? Cepat lepaskan. Tiba-tiba sebuah suara galak terdengar. Ella Lu berjalan mendekat dengan raut wajah keruh. Awalnya hari ini adalah hari yang penuh kegembiraan. Keluarga Liu juga memberinya muka yang dia inginkan. Tidak tahu seberapa bangganya Ella Lu. Tetapi melihat pemandangan ini, suasana hati yang lebih baik lagi juga seketika menghilang. Yang utama adalah setiap kali Cela Wang memeluk Louis Lu, dia suka menggunakan kedua tangannya merangkul lehernya.
lalu mengangkat kaki melingkari pinggangnya, lalu menggantungkan seluruh tubuhnya ke tubuh Louis Liu. Pose ini sangat ambigu, sulit tidak membuat orang berimajinasi. Ditambah beberapa wanita cantik di meja ini sudah dari tadi menjadi pusat perhatian semua orang. Karenanya saat pemandangan ini muncul, seketika membuat banyak orang menunjukkan ekspresi tercengang. Siapa bocah ini? Sepertinya hubungannya dengan putri kecil keluarga Mo tidak biasa. Lalu masih berharap nanti membantu Celawang memilih menantu yang baik. Sekarang mereka berdua berpelukan dengan pose yang ambigu. Nanti bagaimana mendapatkan ikan yang lebih besar? Namun, Celawang benar-benar tidak menghiraukan teguran Lalu. Masih merangkul tubuh Louis Liu seperti gurita. Beberapa waktu selama berlatih di Akademi Awan Putih ini, dia sangat merindukan Louis. Jika Louis tidak datang ke pesta pernikahan ini, Celawang pasti akan kembali dengan kakak pertama dan kakak ketiga untuk bertemu Louis. Dalam hati Celawang selalu merasa rumah yang ada di luar Kunlun itu barulah rumahnya. Keluarga Mo sama sekali tidak memberinya rasa diterima. Jika bukan karena Louis Liu memintanya untuk tinggal, memanfaatkan sepenuhnya sumber daya kultivasi, ada keuntungan di masa depan. Celawang tidak akan bersedia tinggal di Akademi Awan Putih. Tinggal di kediaman keluarga Mo. Kakak keempat, kamu lebih baik turun dulu. Ada begitu banyak orang yang melihat. Nanti ada banyak kesempatan, kata Louis Liu sambil tersenyum masam. Tidak, aku tidak peduli ada berapa banyak orang. Celawang menolak dengan semena-mena. Apa kamu ingin aku malu di depan umum? Apa maksudmu? Celawang tertegun sejenak. Tiba-tiba merasa sesuatu yang aneh di bawah tubuhnya. Baru tersadar maksud ucapan Louis Liu. Wajahnya sedikit memerah. Berkata kesal, benar saja sama mesumnya seperti dulu. Apa hubungannya ini dengan mesum atau tidak? Pria manapun dengan vitalitas kuat seharusnya akan memiliki reaksi saat menghadapi pelukan dengan pose begitu mesra dari wanita cantik seperti ini, bukan? Tidak ada respon baru tidak normal. Louis Liu sangat merasa tidak adil. Tapi setelah menyadari keanehan, Celawang tetap melompat turun dari tubuh Louis Liu dengan patuh. Louis Liu dengan cepat menemukan kursi di sebelahnya dan duduk. Serta duduk dengan posisi yang cocok. Teknik menekan pistol. Nyonya Liu, apa identitas pemuda ini? Sepertinya hubungannya dengan putrimu sedikit ambigu. Saat ini, ada orang yang tidak tahan menanyakan pertanyaan ini. Tatapannya saat menatap Louis Liu membawa sedikit rasa bermusuhan. Sampah sialan. Kamu sungguh tidak seharusnya datang kemari. Lalu mengutuk di dalam hati. Tetapi reaksinya juga sangat sigap. Seketika teringat alasan. Sengaja mengeluarkan senyum lembut berkata, pasti semuanya sudah mendengar beberapa berita. Putri kecilku, Cela, menghilang sejak kecil. Beberapa lama yang lalu baru kembali ke keluarga Mo. Sedangkan beberapa tahun selama menghilang ini, dia dan Louis Liu, yaitu pemuda yang luar biasa ini, selalu bersama sebagai kakak adik. Sebenarnya setelah mengetahui hubungan Cela dan Louis Liu, aku juga sangat ingin memperlakukan Louis Liu sebagai anak angkatku. Benar bukan Louis Liu? Lalu sambil menjelaskan sambil menepuk pundak Louis Liu dengan tersenyum. Sangat ingin mengumandangkan suaranya ke seluruh Akademi Awan Putih. Agar semua orang tahu hubungan Louis Liu dan Celawang hanyalah kakak adik saja. Memuji Louis Liu unggul juga hanya sedang memperingati Louis Liu. Jangan tidak tahu diri. Kalau tidak aku akan membocorkan rahasia kalau kamu menjadi impoten. Mendengar penjelasan ini, semua orang akhirnya menarik tatapan bermusuhan mereka.
Tapi tetap ada orang yang berkata dengan tidak puas, meskipun kakak adik. Tapi bagaimanapun pria dan wanita berbeda. Tetap harus menjaga jarak, agar jangan menimbulkan salah paham. Benar, benar. Lewis Lu, Cela. Kalian berdua nanti harus lebih memperhatikan, kata Ella Lu. Bersambung.